Hari ini kita mau review sedikit ya untuk pemasangan atau contoh pemasangan di Yamaha R6. Nah, di Yamaha R6 ini tahun berapa? 2014 atau 2017 ya, agak lupa itu untuk tahunnya. Nah, untuk R6 ini kita pasang modulnya A4 FI Pro. Ini ya, contoh modulnya di sini. Ini A4 FI Pro. Nah, untuk fitur A4 FI R Pro ini ya, itu ada beberapa sebenarnya ya. Mulai yang pertama sih yang jelas itu quick shifter. Yang kedua itu downshift atau auto flipper. Yang ketiga ada launch control. Yang keempat ada pit lane limiter. Yang ketiga yang kelima itu ada rumble-nya. Rumble idle juga itu ya. Nah, dari semua fitur ini kita masukkan dalam satu modul. Jadi di tipe A4 FI R Pro ini merupakan modul yang paling lengkap ya untuk saat ini, dengan fitur paling lengkap untuk motor R6. Nah, untuk selanjutnya kita review juga. Di sini juga ada contoh pemasangan sensor baru ya. Sensor baru ini yang tipe sensor Pro ya. Ini bisa dilihat untuk tipe yang Pro ini dia dibuat pakai bahan stainless steel. Bahannya stainless steel dengan dimensi sensornya sendiri itu lebih kecil atau lebih pendek. Jadi hanya memakan space sedikit saja. Ini kurang lebih sekitar 3-5 cm lah ya, dihitung mulai dari drat yang atas sampai yang bawah ini. Nah, kelebihannya dari sensor ini itu dia jauh lebih presisi dan jauh lebih kuat karena dia bahannya dari stainless steel gitu. Nah, next kita coba untuk fitur-fiturnya ya. Yang pertama kita nyalakan dulu, kita cek sound untuk auto warm up-nya. Dia langsung mati. Atau cara kedua, kita tahan lagi tombolnya, dia bisa tahan, dia mati juga. Itu untuk fitur auto warm up nya ya teman-teman. Nah, next kita coba untuk fitur pit lane limiter dulu. Kita bahas dari RPM rendah. Untuk modul ini kita set RPM nya di sekitar 5000 RPM. Untuk melakukan pit lane limiter, kita pencet tombol 2 kali. Kalau dari posisi netral ya, maksudnya dari posisi tidak masuk mode apapun, kita pencet 2 kali. 1, 2. Di sini ada kedipan. Untuk kedipannya modul di lampu biru ya. Itu kedipan modulnya. Tarik kopling aja, tarik tuas kopling, kita gas, dia udah garisan sendiri dan di sini sudah tidak kedip lagi. Next, untuk launch controlnya, untuk launch control kita set di 10.000 ya teman-teman. Kita coba sebentar. Untuk launch control dari posisi netral, tidak masuk mode apapun, kita pencet 1 kali. Kita pencet 1 kali. Di sini juga ada kedipannya.
untuk demonya ya teman-teman. Untuk auto blimper, quick shifter, close control, speed limiter, auto pump up. Jadi semuanya udah kita demokan. Untuk apa ya, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan langsung aja tanya bisa ke admin kita mulai WA, apa itu namanya Instagram, kita langsung DM aja nggak apa-apa, atau via marketplace kita kalau mau tanya-tanya juga tidak masalah. Jadi teman-teman, ini kalau masalah untuk Yamaha R6, stay tune di MBR Tech. Nah, kalau tadi yang demonya, sekarang kita coba untuk setting awal ya teman-teman. Untuk kita sebagai contoh, ini A4 FIR. Sebenarnya untuk modul A seri Pro yang misalnya A1 FIR Pro, A1 CDIR Pro, atau A2 FIR Pro dan A4 FIR Pro ini ya, itu semuanya ada dua pilihan untuk cara settingnya. Yang pertama itu pakai dongle USB ini ya. Ini yang pertama, ini nanti aplikasinya pakai Windows, aplikasi di Windows. Nah, yang kedua itu pakai dongle Bluetooth seperti ini. Nah, ini nanti settingnya via Bluetooth, kita koneksinya pakai HP Android gitu. Nah, yang pertama untuk setting Bluetoothnya ya, ini kita coba demokan untuk cara setting Bluetoothnya. Yang pertama tetap kita kotak on, sudah on. Di sini Bluetooth sudah nyala ya. Untuk Bluetooth ini dongle-nya ini ketika dia berkedip seperti ini berarti dia belum terkoneksi ya, belum terkoneksi. Lalu next kita masuk ke aplikasi di HP-nya ya. Yang pertama dilakukan itu adalah pairing Bluetooth-nya teman-teman. Pairing Bluetooth, kita masuk ke Bluetooth, kita aktifkan Bluetooth-nya. Nah, ini dibiarkan scan dulu. Nah, di sini akan muncul A Series Pro. Nah, ini kita klik. Untuk password pairingnya itu 2-4 kali ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. 2-4 kali. Kita klik OK. Sudah tersimpan ya, sudah terpairing. Ini udah tersimpan dan terpairing, kita kembali. Nah, kita ke aplikasinya ini A Series Pro. Aduh, salah. Ini teman-teman, A Series Pro. Kita klik. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, kita klik logo Bluetooth-nya. Di sini akan muncul list, sebenarnya ada list Bluetooth-nya, misalnya teman-teman pairing sama Bluetooth lain gitu ya. Tapi ini di sini kita hanya pairing di dongle-nya aja. Kita klik A Series Pro. Nah, di sini akan muncul pin-nya. Untuk pin default-nya, misalnya dari bawaan pabrik ya, ketika belum dirubah itu angka 1 sampai 6. 1, 2, oh ini nggak kelihatan ya teman-teman. Kita buka biar kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita klik login. Nah, selama proses login ini di sini ada prosesnya ya teman-teman. Nah, ini suruh nunggu dulu, please wait. Ini masih proses baca data yang ada di modul. Ini 90%, 99, sudah 100. Nah, udah 100%, udah kembali ke engine ini ya. Udah kembali. Kita langsung next ke kalibrasinya aja dulu. Kita ke kalibrasi. Nah, untuk kalibrasi sensor kita play dulu di sini. Ini fungsinya tombol play ini untuk menampilkan nilai sensor dan nilai RPM-nya nanti kalau engine-nya nyala ya. Jadi ketika engine nyala itu nanti di sini akan muncul RPM-nya. Nah, kalau di sini kita menampilkan, nah ini RPM-nya 0 karena memang belum nyala ya engine-nya. Nah, di sini akan terlihat nilai sensornya, teman-teman. Nah, nilai sensor itu ketika sensornya tertarik ya teman-teman, sensor tertarik, dia nilainya akan turun
itu kondisi tension atau tertarik ya, tension ya. Terus kalau dia ditekan sensornya atau compression, dia akan naik nilainya. Nah, sedangkan ini ketika dia tidak diinjak atau tidak ditarik atau tidak ditekan, dia akan berada di posisi standby. Posisi standby itu dia tidak ditarik dan tidak ditekan. Nah, untuk cara settingnya teman-teman itu paling mudah ya. Kalau untuk ke upshift-nya, misalnya kan ini upshift ini upshift. Kalau di R6 dia kan nyukit ya teman-teman, dia nyukit tapi sensornya tertarik, dia kan tertarik ke sini, ditarik. Ini berarti posisi upshift-nya dia itu tension. Tapi ketika dia downshift, dia kan ini ditekan kan tuasnya, tapi ini ditekan, jadi dia compression. Posisinya downshift-nya dia compression. Untuk upshift dia tension, untuk downshift-nya dia compression. Ini nanti akan berbeda ketika ini dibalik untuk GP shift ya teman-teman. Misalnya kalau di GP shift nanti sebagai referensinya adalah sensornya ini. Sensornya ketika di upshift itu ketarik atau kedorong. Kalau gini dia ketarik, kalau gini dia kedorong. Itu ya teman-teman, buat patokan aja. Itu untuk setting di sininya ya. Ini kan mode upshift pull. Pull itu tarik atau tension. Berarti kan seperti yang tadi ya, ketika dicukit dia ditarik atau tension. Nah, tension itu berarti dia di pull itu. Lalu, nah di sini teman-teman, di sini kan ada angkanya ya. Jadi ketika untuk settingnya, misalnya kita mau setting untuk upshift-nya dia tension. Nah, untuk settingnya misalnya kita di gear 6 ya, maksudnya di top gearnya. Untuk upshift kita cek di top gearnya. Jadi setelah top gear kita upshift lagi, dia akan kerasa mentok. Nah, ketika terasa mentok itu nilai yang kita simpan. Jadi ditahan. Misalnya di sini terlihat karena ini tadi tension, nilainya kan kecil ya teman-teman, mengecil dari nilai standby-nya. Nah, ditahan, lalu di sini klik set. Dia otomatis berubah. Nah, ketika dia merah seperti ini, berarti dia belum tersimpan ke modul ya teman-teman. Jangan lupa itu, merah belum tersimpan, kalau biru dia sudah tersimpan. Sama juga untuk downshift-nya, kita settingnya kan karena dia diinjak, kita masuk ke gear 1, lalu kita tahan, tekan dan tahan. Jadi terasa mentok itu ditahan. Nah, ini berapa? Itu di set di sini. Tahan. Setelah selesai, nah kalau udah selesai gini, untuk cara setnya untuk di aplikasi Android ini ada 2 ya kan, ada 2. Ini ada tombol sen yang ini dan tombol sen yang ini. Nah, untuk tombol sen yang ini yang di atas itu fungsinya untuk mengirim seluruh settingan yang ada di sini, di tab-tab ini ya kan, ada rumble atau apa. Nah, itu fungsinya untuk mengesend atau mengirim atau menyimpan semua data dari setiap settingan yang ada di sini. Tapi untuk yang di sini, send yang di sini kan ada send di sini ya, diklik send. Nah, dia hanya mengirim data yang ditampil ini saja, di tampilan ini aja. Jadi ini kan di tab shifter ya, di tab shifter dia hanya akan mengirim yang di sini saja gitu. Itu untuk cara settingnya. Kalibrasi ya yang utama, untuk kalibrasi sensor. Nah, next di sini kan ada untuk
duration dan correction. Di sini ada quick setting teman-teman. Ada quick setting, ini kan off ya. Off ini berarti di sini kita bisa isi bebas. Lalu di sini ada pilihan off, flat, linear. Flat itu berarti kita set semua rata. Misalnya kita klik flat, lalu kita mau set di kill time-nya ini 100 milisecond semua rata. Itu 100 milisecond misalnya. Ini kan masih rancu semua, apa itu masih sesuai settingan semua ya. Misalnya sesuai bawaannya. Nah, di sini kan ada milisecond, ada derajatnya. Ini bisa kita pilih mau setting ini aja atau mau setting derajatnya juga. Kalau salah satu aja juga bisa. Misalnya ini kita setting kill time-nya aja atau durasinya aja, kita set all, klik. Nah, dia otomatis terganti tapi hanya di apa itu namanya durasinya aja. Nah, kalau mau semuanya diganti, misalnya 200 lalu ininya di set misalnya 45, ini set all, dia nanti akan berubah baik di apa itu namanya di duration atau dan di derajat koreksinya. Nah, ini kan udah kita ubah nih teman-teman, tapi kalau emang belum di save dan kita lupa yang tadi mau dipindah, kok aku lupa, ini bisa kita download lagi ya teman-teman, karena ini belum desain ya teman-teman, masih merah. Ini kita download lagi yang sesuai settingannya tadi. Nah, ini kembali ke settingan tadi ya teman-teman, karena tadi kan belum desain itu. Nah, lalu next di sini ada juga yang quick settingnya linear. Nah, untuk linear teman-teman, ini ada low dan high. Jadi low dan high ini posisinya harus diisi semua. Misalnya di RPM low kita 120, di RPM high-nya dia di 60. Sama kayak tadi, mau disetting di sini aja atau di sini saja itu bisa. Yang penting dua-duanya kalau di linear ini low sama high diisi. Misalnya gini, kan masih kembali ke awal tadi, kita set all. Nah, dia otomatis akan mengisi, diurutkan secara otomatis oleh aplikasinya. Jadi mulai 120 di RPM 0 sampai di 60 RPM tingginya. Itu fungsi untuk ininya ya teman-teman, untuk manual setting, untuk quick settingnya ini tadi. Tapi kalau udah di manual setting, misalnya sampean atau teman-teman mau ubah-ubah, ini juga bisa langsung. Misalnya ini langsung di 200 gitu, itu juga bisa langsung. Nah, tapi jangan lupa nanti di send ya teman-teman. Nah, ini kita kembalikan ke settingan awal tadi untuk settingannya. Dan teman-teman, ini untuk settingannya ya. Misalnya tadi kalau mau ubah di sini 110 bisa kan. Nah, ini untuk sendnya diklik atas ini. Nah, ketika dia udah biru berarti dia udah tersimpan. Nah, ini jangan lupa ditunggu untuk prosesnya itu. Nah, itu untuk settingan duration sama correction, dan juga untuk setting kalibrasi mode upshift dan downshiftnya. Nah, next, sebenarnya untuk bawaan dari kita itu udah standarnya untuk motor pabrikan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman mungkin nanti tinggal setting kalibrasi aja. Untuk correction dan durationnya itu udah kita siapkan untuk motor standar. Jadi itu akan sebenarnya itu udah mendekati sempurna, tinggal teman-teman menyesuaikan sedikit-sedikit saja. Jadi hanya perlu dikalibrasi aja. Lalu next, sebelum diuji coba jalan ya teman-teman, kita harus wajib cek di bagian engine ini dulu. Ini kan karena ini 4 silinder ya teman-teman, itu di keempat
RPM-nya ini harus ada nilainya sendiri-sendiri. Itu mengindikasikan apa itu namanya RPM di tiap silindernya. Kalau satu silinder A1 FIR Pro dia nanti hanya satu. Untuk A2 FIR Pro dia nanti juga akan ada 2 RPM gitu. Nah, setelah pemasangan wajib kita cek apakah RPM-nya sudah masuk semua. Lalu kita starter ya, teman-teman. Nah, ini kan setiap silindernya udah ada RPM-nya. Ketika kita gas dan kita cocokkan ke apa itu namanya speedometer, RPM-nya harusnya sama. Nah, teman-teman kan ini ada warna-warnanya, teman-teman. Ini kan di coil tadi ada pemasangannya itu ada warna-warna ya. Coil 1 2 3 4-nya itu warnanya berbeda-beda, mulai putih, kuning, biru dan hijau. Nah, ini nanti merepresentasikan coil mana yang tidak kebaca. Misalnya di warna kuning ini kok tidak nyala RPM-nya, berarti coil yang disambungkan dengan soket yang ada kabel kuningnya itu lepas atau kurang rapat gitu, teman-teman. Itu untuk apa itu namanya diagnosis saja ya itu. Jadi untuk apa itu namanya bisa fungsinya QS-nya itu adalah setting dasarnya ya, teman-teman. Itu setting dasarnya biar QS-nya bisa jalan. Itu aja. Untuk warm up, lalu rumble, lalu limiter itu udah dijelaskan di video lainnya gitu. Ya, teman-teman, terima kasih.